Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nah kami dari tim survei kelompok 10 tugas mata kuliah pembangkit energi elektrik PEE. Saya Muhammad Irfan beserta rekan-rekan saya ada Taufik Sofiandani dan Alfi Rehan Al-Ramda. juga ada kameramen Elvan Muhammad Rizky Fajrian, di mana kita di sini sedang berada di sungai yang di daerah dekat Galunggung. Nah, tujuannya kita tuh ingin mensurvei seberapa berpotensikah sungai ini untuk dibangunnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini digunakan untuk skala kecil, yang mana kami berencana di sini untuk pembangkit listrik mikrohidro ini sebagai hybrid ketika terjadinya mati listrik dari PLN, digunakanlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Nah, Pembuatan dari PLTMH yang akan kami rencanakan adalah memprioritaskan untuk warga-warga sekitar yang kurang mampu atau kurang berkecukupan. Nah, lalu seberapa berpotensikah sungai ini untuk dibangunnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Mari kita wawancarai warga setempat, di mana kita telah menemukan seorang bapak. Dari wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Jajang selaku perwakilan dari warga setempat sungai yang berada di Kecamatan Sukaratu di dekat Gunung Galunggung, di mana kami membahas mengenai penjelasan PLTMH terlebih dahulu, kemudian menanyakan kondisi dari sungai yang akan digunakan untuk pembangunan PLTMH, di mana kondisi sungai tersebut sedang berada pada kondisi standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu surut juga. Dan untuk kemungkinan bencana pada saat musim hujan ada kemungkinan untuk meluapnya air hingga ke batas jembatan. Setelah itu, pembahasan mengenai potensi dari pembangunan PLTMH sendiri. Menurut Bapak Jajang, untuk pembangunan tersebut cukup berpotensi jika masyarakat sudah memberikan izin serta pihak berwenang juga sudah memberikan izin. Setelah itu, mengenai antusiasme warga sekitar, di mana warga sekitar menurut Bapak Jajang akan antusias mengingat dari tujuan pembangunan PLTMH tersebut dapat membantu ekonomi dari warga sekitar sungai yang berada di Sukaratu tersebut, terlebih pada masyarakat yang berada pada ekonomi menengah ke bawah. Kemudian pembahasan mengenai kendala jika dibangunnya PLTMH di sekitaran sungai, Bapak Jajang menjelaskan bahwa Bapak Jajang memastikan bahwa tidak akan ada kendala dalam proses pembangunan PLTMH, di mana untuk akses menuju sungainya juga sudah bagus, sudah dapat terjangkau dengan mudah. Setelah itu, untuk penyaluran potensi hasil dari PLTMH itu sendiri akan diprioritaskan untuk masyarakat sekitaran sungai yang jadi tempat pembangunan, terlebih atau khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan penggunaan dari energi listriknya pun meliputi penerangan atau pemakaian yang tidak terlalu berat, mengingat debit sungai yang mengalir juga tidak terlalu besar juga, maka hanya akan digunakan untuk keperluan penerangan
warga sekitar. Dan wawancara yang dilakukan oleh kami adalah wawancara dengan narasumber langsung, yaitu Bapak Jajang selaku perwakilan dari warga sekitar, serta perwakilan dari kelompok kami, yaitu ada Muhammad Irfan selaku ketua kelompok, kemudian ada anggota tim survei yaitu Taufik Sofiamdani, Alfi Rayhan Al-Ramda, kemudian ada Muhammad Elvan, dan anggota kelompok yang lain yaitu Azka, Bang Almer, dan Bang Nur Sobasidik, yaitu selaku anggota kelompok yang bertugas untuk mengolah data hasil survei kami, di mana kondisi sungai adalah seperti ini. Ya, bisa ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan Pak Jajang tadi ya, yang mana kondisi sungai yang ada di itu ini merupakan kondisi air ketika sehari-hari atau standarnya dibilang tidak terlalu surut. Nah ini mungkin jika terjadi debit airnya meningkat, itu bisa sampai ke jembatan ini, setara tinggi ini air tuh. Terus lalu jika dibangunnya PLTMH di sini berpotensi, namun ada beberapa pertimbangan mungkin. Dan selanjutnya antusiasme dari Bapak Jajang tadi selaku orang yang kita wawancara itu ya alhamdulillah dari beliau sangat mendukung sekali, terusus alokasi dari listrik yang akan disalurkan ini kepada orang-orang yang kurang mampu atau tidak berkecukupan. Lalu cuman kendala yang harus dipertimbangkan itu persetujuan dari warga masyarakat sekitar, khususnya dari desa dan turunan-turunan perangkat desa lainnya. Sekian yang dapat kami simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segini hasil survei dari kami. Selanjutnya video survei yang kami buat hari ini akan dikirimkan kepada tim olah data. Di antaranya ada Azka Aulia, Bang Mustafa, Almer Noval, dan udah itu tim pengolah data. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.